Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnanusin dengan akhiran stambuk 084, perwakilan dari kelas Gizi B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman kajian lingkungan hidup. Materi yang pertama yaitu kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok atau PIP UNTAD. Konsep pengembangan kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Trisakti sebagai berikut. Yang pertama, ada tuntutan pengembangan program akademik berdasarkan ciri khas potensi wilayah di tempat kedudukan PT masih terus bergulir dan menjadi dasar kebijakan pendidikan fungsi nasional. Dan yang kedua yaitu menggagas konsep lingkungan hidup sebagai PIP. Dan yang ketiga yaitu menerapkan konsep PIP universitas dan implikasinya terhadap penata organisasi dan penyiapan sumber daya. Dan ada penetapan konsep PIP universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Yang pertama yaitu penetapan konsep atau gagasan PIP dan implementasinya tidak saja berimplikasi terhadap penataan manajemen lembaga, tetapi juga terhadap penataan organisasi dan penyediaan sumber daya lembaga untuk memfasilitasikan pengembangan program ke masa depan. Dan yang kedua yaitu penataan organisasi, yang ketiga proses pengambilan keputusan, dan yang keempat penyediaan sumber daya. Adapun tujuan dari PIP UNTAD, yang pertama adalah menantang kegersangan, yang kedua adalah mengajarkan ketertinggalan, yang ketiga itu tempat membelajarkan, yang keempat mencintai lingkungan. Adapun materi selanjutnya yaitu ekologi sebagai ilmu lingkungan. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan berdasarkan kata yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Dan ilmu tentang rumah atau tempat tinggal, misalnya ikan hidup atau bertempat tinggal atau habitatnya di perairan, danau, dan perairan yang ada di lingkungannya. Di dalam adapun pembagian ekologi, menurut habitatnya, yang pertama yaitu ekologi perairan tawar, ekologi laut, ekologi darat, dan menurut garis taksonomi yaitu ekologi tumbuhan, ekologi vertebrata, ekologi serangga, ekologi jasad renit. Dan yang selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Adapun konsep pembagian dari ekosistem, yang pertama senyawa-senyawa anorganik, yang kedua adalah senyawa-senyawa organik, misalnya itu protein, lemak, karbohidrat, dan yang ketiga adalah iklim, yang contohnya itu temperatur, kelembapan, dan lain-lain. Dan yang keempat ada produsen, yang kelima ada makrokonsumen, yang keenam adalah mikrokonsumen atau contohnya seperti bakteri dan jamur. Macam-macam ekosistem yang terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Yang ekosistem alamiah, natural ekosistem, terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya, contohnya hutan, danau, dan lautan. Yaitu ekosistem buatan atau di artificial ekosistem, mempunyai ciri kurang heterogenitas sehingga bersifat labil, dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar dan
juga perlu dilakukan perawatan terhadap ekosistem tersebut, contohnya kolam ikan, sawah tambak, dan akuarium. Selanjutnya asas-asas ekologi. Tinjauan segi fungsinya ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen autotrof, yaitu autos sendiri dan trofik menyediakan sendiri, yang mampu menyediakan bahan makanannya sendiri. Dan komponen heterotrof, yaitu hetero berarti berbeda yang hanya memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanan atau dari hasil sintesis organ lain. Yaitu ada ruang lingkup ekologi, makromolekul, protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme ke populasi, populasi ke komunitas, komunitas ke ekosistem, dan ke ekosistem ke biosfer. Dan yang selanjutnya adalah hubungan ekologi dengan ilmu lingkungan. Proses adaptasi dan aspek fungsi organisme dari komunitas banyak dipelajari dalam ekologi dan erat dengan keilmuan lain seperti morfologi, anatomi, fisiologi, genetika, evolusi, dan histologi. Keilmuan lain yang erat kaitannya klimatologi, geologi, fisika, biologi, kimia, dan bioteknologi. Perbedaan ekosistem yang satu dengan yang lain dapat diperbandingkan dengan banyaknya jenis produsen, banyaknya jenis orang konsumen, banyaknya keanekaragaman ragam pengurai, banyaknya jenis komponen abiotik, komplikasi interaksi antar komponen, berbagai proses yang berjalan dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekologi. Yang pertama, semua energi yang memasuki sebuah organisme atau jasa hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan dalam hukum termodinamika. Satu, dan hukum kekekalan energi. Dan yang kedua, ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat, atau hukum termodinamika 2, hukum entropi. Dan yang ketiga yaitu materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragam yang kategori sumber daya. Yang keempat yaitu untuk semua kategori sumber daya, kalau pengadaannya sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber daya sampai ke suatu tingkat maksimum. Next, selanjutnya yaitu komponen ekologi, ekosistem. Hubungan timbal menurut Tensley 1935, hubungan timbal balik antara komponen biotik, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, mikroba, dengan komponen abiotik, yaitu cahaya, udara, air, tanah, dan sebagainya, di alam sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sistem alam ini ditranslatekan oleh Tensley disebut sistem ekologi. Dan adapun komponen ekosistem yaitu biotik yang terdiri dari bagian hidup, dan abiotik sebagai komponen tak hidup. Peran kedua komponen sama pentingnya dalam ekosistem. Ekosistem tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Hukum lingkungan. Selanjutnya, materi hukum lingkungan. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Adapun prinsip ekosistem, yang pertama adanya keanekaragaman, dan yang kedua adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan.
Yang ketiga adalah adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis. Dan yang keempat yaitu adanya harmonisasi dan stabilitas. Dan yang terakhir adanya manfaat dan produktivitas. Selanjutnya adalah kearifan lokal. Lokal berarti setempat dan kearifan berarti kebijaksanaan. Secara umum, maka local wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi kearifan lokal. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa yaitu nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Yang selanjutnya yaitu fungsi kearifan. Yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga yaitu pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan sebagai patuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Dan yang kelima yaitu bermakna sosial, misalnya upacara integrasi ke komunal atau kerabat. Dan yang keenam yaitu bermakna sosial, misalnya para upacara daur pertanian. Dan yang ketujuh yaitu bermakna etika dan moral. Dan yang ke-8 yaitu bermakna politik. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.